Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Sita Rahmawati Ardiana Putri, NIM 121911240 dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Sistem Informasi Universitas Dina Sarana Informatika Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan pertemuan 6, yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Sumber Daya Informasi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia merupakan serangkaian proses yang mencakup pada pengumpulan bahan, peringkasan, dan penganalisisan data berhubungan erat dengan sumber daya manusia dan perencanaan sumber daya manusia. Fungsi dari SDM yaitu 1. Perekrutan dan penerimaan. 2. Pendidikan dan pelatihan. 3. Manajemen data. 4. Penghentian dan administrasi bencana. Berikut adalah contoh kegiatan utama dari SDM. 1. Subsistem input sistem informasi SDM yang terdiri dari A. Subsistem informasi akuntansi, yaitu data yang diolah terdiri dari data personil dan data keuangan. Data personil biasanya relatif lebih permanen dan bersifat non-keuangan, sedangkan data keuangan bersifat keuangan dan cenderung dinamis. B. Subsistem penelitian SDM, yaitu mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus yang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Penelitian suksesi. 2. Analisis dan evaluasi jabatan. 3. Penelitian keluhan. C. Subsistem intelijen SDM, yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar perusahaan. Database SIDM, yaitu data yang tersimpan dalam database SISDM terdiri dari data pegawai dan data non-pegawai. Data pegawai biasanya berisi data yang berhubungan dengan data dari pegawai itu atau perusahaan yang ada. Sedangkan data non-pegawai biasanya berisi data non-pegawai dalam database perusahaan seperti data agen tenaga kerja, akademis, universitas, serikat pekerja, dan pemerintah. Sistem informasi kepegawaian terdiri dari A. Data yang terdapat pada SI kepegawaian, yaitu data induk yang biasanya berisi NIP, nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, juga agama. B. Data riwayat kepegawaian, biasanya terdiri dari data kenaikan jabatan, data prestasi kerja, dan data pensiun. C. Data pendidikan keluarga dan lain-lain, biasanya terdiri dari data pendidikan, data keluarga, dan juga data tanggungan. D. Output, biasanya terdiri dari data pribadi, data pegawai yang akan naik jabatan, dan data pegawai yang akan pensiun. 2. Subsistem output sistem informasi SDM yang terdiri dari 1. Subsistem angkatan kerja, yaitu semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan kebutuhan pegawai di masa depan. 2. Subsistem perekrutan, yaitu melakukan kegiatan perekrutan. 3. Subsistem manajemen angkatan kerja, yaitu menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan. 4. Subsistem kompensasi, yaitu melakukan proses penggajian terdiri dari A.
input yang biasanya merupakan data gaji pokok, data tunjangan, data kenaikan jabatan, data lembur, dan data potongan. B. Output laporan biasanya terdiri dari slip gaji, rekapitulasi gaji pegawai per bulan. 5. Subsistem tunjangan, yaitu menyediakan paket tunjangan baik bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang sudah pensiun. 6. Subsistem pelaporan lingkungan, yaitu ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Sistem informasi sumber daya informasi yang terdiri dari 1. Jasa informasi, 2. Sumber daya informasi perusahaan, 3. Sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan, 4. Manajer unit jasa informasi yang dikenal dengan istilah CIO. CIO yaitu berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi, juga sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi, menjaga keamanan sumber daya informasi, merencanakan keadaan tak terduga, dan menjaga biaya sumber daya informasi tetap terkendali. Keamanan sistem yaitu mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan yaitu 1. Kerahasiaan, 2. Ketersediaan, 3. Integritas. Gangguan terhadap sistem informasi meliputi 1. Sengaja, 2. Tidak sengaja, yaitu A. Kesalahan teknis, biasanya yaitu masalah hardware, syntax error. Yang B. Gangguan lingkungan, contohnya seperti petir, gempa bumi, air, dan debu. Yang C. Kesalahan manusia, yang biasanya menggunakan data yang salah atau menghapusnya tanpa sengaja. Mengelola gangguan sebagai berikut, yaitu 1. Membina internal user, 2. Memasang pengendali di sistem informasi, 3. Memeriksa efektivitas pengendalian yang dipasang, 4. Merencanakan pengembalian akibat gangguan. Pengendalian keamanan informasi, yaitu mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau meminimalkan dampak resiko pada perusahaan. Pengendalian biasanya terbagi menjadi A. Pengendalian teknis yang meliputi 1. Pengendalian akses, 2. Sistem deteksi gangguan, 3. Firewall, 4. Pengendalian kriptografis, 5. Pengendalian fisik. B. Pengendalian formal, yaitu penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. C. Pengendalian informal, yaitu program-program pelatih dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Strategi pengurangan biaya manajemen informasi, yaitu 1. Konsolidasi adalah mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. 2. Downziming adalah transfer berbagai aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar ke platform yang lebih kecil. 3. Smart easing, yaitu pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. 4. Outsourcing, yaitu mengkontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Keuntungan pengurangan biaya, yaitu A. Smart easing, 1. Pengurangan biaya, 2. User friendly, 3. Lebih cepat dalam menjalankan sistem, 4. User dapat berpartisipasi dalam pengembangan sistem, 5. User dapat berkomunikasi dengan staf
IT dengan lebih baik. B. Outsourcing. 1. Pengurangan biaya. 2. Dapat memperkirakan biaya masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.